Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ilmu. Dalam pada malam hari ini kita mengkaji ilmu fikih. Kemarin masih membahas masalah hukum menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan. Sabab itu nututi, makmum sing nututi karena ketinggalan imam. Sekarang hukmul muwafiq, hukumnya orang yang makmum bersama dengan imam yang masih sempat mendengarkan Fatihahnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul muwafiq, hukumnya makmum muwafiq. Yang pertama, wajib alaihi ing atase makmum muwafiq opo ayutimma yanto nyampurnaake, menyelesaikan siapa muwafiq al-fatihata ing bacaan surat Fatihah. Makmum muwafiq niku wajib menyelesaikan bacaan Fatihah. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau ada 4 madhab itu seorang makmum cukup mendengarkan bacaan dari imam. Kalau imamnya bacaannya jahar, ya, bacaannya keras didengar, diperdengarkan. Kalau bacaannya khafi, tidak didengarkan, seperti sholat duhur dan asar, itu makmum wajib untuk membaca Fatihah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makmum boleh hanya mengikuti imam, tidak wajib membaca Fatihah dan lainnya, itu tanggungan dari imam. Maka di salah satu syarat jadi imam itu imam yang bacaannya bagus. Dalam arti bagus, benar di dalam membaca Al-Quran. Jadi diterangkan kemarin, tidak, bacaannya tidak lahan sampai merubah dari makna Al-Quran. Nah, di situ syarat jadi imam. Jadi kalau bacaan imam yang sudah diketahui seperti imam-imamnya di sini sudah fasih, itu satu, itu boleh hanya mengikuti bacaan imam. Ini saya mohon maaf ya, saya mengambil beberapa pendapat, jadi saya tidak hanya satu pendapat. Dan yang kita ikuti khususnya di Indonesia kan ada 4 madhab. 4 madhab ini boleh kita ikuti, sah kita ikuti. Dan sekarang ini kita lagi mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i. Apakah kita boleh mengikuti selain Imam Syafi'i? Boleh, silakan. Umumnya orang Indonesia itu mengikuti Imam Syafi'i, umumnya. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Hanafi, Hambali, Maliki, silakan, boleh. Jadi itu tidak menjadi masalah, apalagi dipertentangkan, didebatkan, menjadi
pecah mufarokoh antara sesama muslim. Tadi pagi sudah dijelaskan oleh Bapak Uga ya, kalau imamnya tidak pakai qunut, ini apa istilahnya tadi pagi itu, si imam seyogyanya memberi kesempatan makmum. Kalau tahu makmumnya di sini umumnya pakai qunut. Nah itu imam yang biasanya tidak qunut membaca bacaan iktidal yang panjang, yang dibacakan Ustadz Buka kemarin tadi pagi, memberi kesempatan makmum membaca qunut sendiri, baca qunut sendiri. Nah itu boleh seperti itu demi ukhuwah Islamiyah. Itu yang lebih penting daripada kita memperdebatkan masalah furu'iyah yang tidak perlu, sebenarnya tidak perlu debatkan. Yang penting saling memahami. Yang sering berdebat dan menjadikan masalah itu karena kurang memahami, tidak mau belajar. Erone mek siji tok, hadis yang lain gak diketahui. Nah, seperti ini saya menyampaikan bahwa pendapat 4 mazhab itu boleh diikuti. Kalaupun kita mengikuti Imam Syafi'i, tidak boleh kita menyalahkan lain Imam Syafi'i. Tidak boleh. Karena apa? 4 mazhab ini sudah diakui oleh para ulama. Kalau pemikiran beliau, penafsiran beliau ini sudah afsah untuk diikuti. Dan kalau ngaji fikih itu mesti ya, masalah furu'iyah ini ada perbedaan, rawan perbedaan. Dari dulu saya ngaji ke para guru-guru saya juga menyampaikan seperti ini. Jangan dijadikan masalah tentang furu'iyah, tentang perbedaan furu'iyah. Yang lebih penting itu ukhuwahnya, saling menghormati. Ya. Jadi kalau ada makmum imam yang berbeda dengan kita hormati, saling menghormati. Itu yang terpenting. Yajibu wajib alaihi atas makmum muwafiq yang bersamaan dengan imam, ayu timma yang kau nyampurnaake menyelesaikan sama muwafiq al-fatihata ing bacaan fatihah, pada bacaan fatihah walau roka'a, walaupun imamnya ruku, walau roka'a, walaupun ruku, sopo imamuhu imami muwafiq akhlafa moko ngundurno siro, menangguhkan sopo muwafiq likiraatiha krono moco surat fatihah. Jadi makmum itu sampai ketinggalan baca fatihah waktu bersama-sama imam, imamnya ruku, makmumnya belum selesai membaca fatihah, ini diharapkan untuk diwajibkan untuk menyempurnakan bacaan fatihah itu sampai selesai baru ruku bersama imam. Kalau menyempurnakan itu tidak sampai selesai, itu seperti yang makmum masbuk ya, dihukumi seperti makmum masbuk. Jadi sekiranya membaca fatihah sampai ayat keberapa, kemudian imamnya ruku, kalau menyempurnakan fatihah tidak dapat nanti ngikuti ruku imam, khawatir imamnya sampai itidal niku sudah tidak usah diselesaikan fatihahnya, ikut
rukuk imam. Rukuk imam ini seperti yang kemarin ya, dihukumi makmus masbuk gitu ya. Idza takhalafa lamun mundurno sapa muwafiq li qiraatil Fatihah karena membaca Al-Fatihah, surat Fatihah, ya zuzu diperbolehkan lahu bagi muwafiq ayat akhara yang to ngakhirake an imamihi saking imamnya muwafiq. Jadi kalau muwafiq ini menangguhkan bacaan, mengikuti imam menyempurnakan bacaan Fatihah, itu ada syarat salah satu arkanin dengan 3 syarat. Bi'udhrin karena udhur minal a'dharil atiyah, sebab beberapa udhur yang akan datang. Awalan yang pertama, idza kanal ma'mumul muwafiq, idza kana tatkala ne ana sapa muwafiq iku bagi al-qiraati lambat di dalam di bacaannya, lambat bacaannya. Ada orang yang sudah sepuh mungkin ya, sehingga lidahnya ini agak kaku untuk baca cepat itu. Saya kalau imam di belakangnya Pak Yadi sering ketinggalan karena lidah saya sudah nggak bisa cepat bacanya, jadi nggak biasa baca cepat, jadi sering ketinggalan saya sama imam. Kalau imamnya Pak Yadi agak cepat, Pak Yadi lincah itu bacaannya, dan saya nggak biasa baca seperti itu, agak lambat, sehingga Pak Yadi waktu berdiri untuk rakaat kedua, saya menyusul rakaat untuk rakaat kedua. Itu saya belum selesai baca Al-Fatihah, Pak Yadi sudah ruku. Itu sering ketinggalan itu. Jadi saya tetap baca Fatihah, sekiranya saya tidak ketinggalan Fatihah. Kalau nggak cukup ya saya ikut ruku. Khawatirnya kalau saya sampai ketinggalan 2 rukun ya. Rukuknya ketinggalan, iktidalnya ketinggalan, ini malah nggak dihitung nanti rakaatnya. Saya mengambil intikal madhabnya, saya mengambil dari yang diperbolehkan oleh Imam Hanafi, itu boleh. Saya ulangi, yang pertama syarat-syarat makmum diperbolehkan untuk mengakhirkan ketinggalan imam, ketinggalan bacaan Fatihah, menyelesaikan Fatihah, tidak mengikuti ruku imam, diperbolehkan karena dengan syarat, ada 3 syarat ya, karena ada uzur, 3 syarat, 3 uzur ini yang diperbolehkan. Awalan idza kanal ma'mumul muwafiq ati al-qiraati lali waswasati, tidak karena waswas, tidak karena waswas itu baca orang yang biasa ragu-ragu. Itu kadang saya pernah lihat orang yang wudhu ya, wudhu karena dia ini punya penyakit waswasnya, seakan-akan membasuh muka ini kurang sempurna, dibualeni lagi, niat lagi, dibualeni lagi ya, itu punya rasa was-was. Dan jangan sekali-kali kita sampai tergoda nih, yang namanya was-was ini dari setan, ragu-ragu akan keabsahan. Ya, mungkin sampai juga pernah lihat ya, orang yang sholat kemudian sholli fardhu Allahu Akbar, balik mana usolli fardhu, karena was-was, merasa niatnya belum sempurna, sampai 3 kali berarti Allahu Akbar, wis mantap. Nah, ini kena goda yang namanya was-wasnya, iwaswisu setan ya, kena goda setan ini.
Karena apa? Karena kebiasaan kurang yakin. Nah ini bahaya. Biasa aja kita sudah mau sholat apa isya, sholat isya, udah kita mantap untuk sholat isya, berdiri langsung Allahu Akbar, di dalam hati itu sudah sekejap aja ada niat, saya niat sholat isya berjamaah makmuman ya. Itu kalau diucapkan dalam hati itu sekejap aja sudah cukup ya. Tapi kalau dilafatkan sholli fardhal isya'i itu agak lama memang. Dan melafatkan itu belum terhitung niat ya, belum terhitung niat. Pada waktu sama Allah, nah ini bersamaan dengan takbir ini, kemudian niat dalam hati, saya niat pertama itu sampai harus tahu dulu, berangkat dari rumah itu sampai sudah tahu dulu ya, ini saya mau sholat zuhur, berangkat dari rumah, di sini sudah berdiri sampai Allahu Akbar, ya tinggal apa itu kayak screenshot screenshot ada ulangnya sholli itu yang menjadikan was-was bu Allahu Akbar mudun mana usolli mana, wah ini sing berat nih, bahaya nih, setan seneng kok anu dibisi mana kak pasti balik mana. Dan kejadian seperti ini loh, kok saya diberitahu ditunjukkan Allah itu dijajari orang yang seperti ini. Saya waktu ngaji seperti ini tuh ya apa sih pas wudu ya gitu, saya bersamaan wudu dengan sebelah saya gitu ya gitu, terus masuk muka balik kumur mana nawa itu wudu mas Allah ya. Kok kebetulan saya itu pas gitu-gitu itu pas diberitahu iki lho sing pas model kayak gini ya, kayak gitu dipraktekkan. Saya pernah menyampaikan ya, itu kemarin tuh orang yang sah sholatnya itu syaratnya kalau makmum itu laki sama laki ya, kalau laki makmumnya perempuan itu sah. Tapi yang tidak sah kan makmumnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Batin saya dalam hati, seolah sing kayak gitu. Lu gitu itu saya dipertunjukkan. Ada Pak, yang seorang makmum mengikuti jamaah perempuan. Saya lu dipraktekkan langsung. Ada ternyata. Ya oh, ya gitu-gitu langsung saya diberitahu. Dalam hati saya mau sih om lanang manut wedok ternyata ada. Dan lagi itu parahnya itu orang laki-laki ini seorang dosen. Saya tahu kan di tempat saya dulu di UNER itu di Gubeng Erlangga itu banyak dosen-dosen yang ditugaskan ya dari luar pulau, ditugaskan situ ya, kos di situ. Sampai segitu Pak, seorang dosen nggak ngerti masalah sholat jamaah. Dan alhamdulillahnya saya ini bersyukur apa yang menjadi ganjalan di hati saya itu langsung ditunjukkan seperti itu. Ya, yang pertama tadi orang yang ketinggalan bacaan Fatihah itu diperbolehkan tidak mengikuti rukuk langsung, maksudnya mengikuti imam, menyelesaikan bacaan Fatihah dengan 3 uzur. Yang pertama, bacaan orang itu memang pelan, nggak bisa bacaan cepat, sehingga ketika imamnya rukuk ini masih diperbolehkan untuk menyelesaikan Fatihah sekiranya imam ini tidak sampai i'tidal ya. Ada kira-kira pada waktu baca apa itu terakhir itu siratal ladzina an'amta alaihim, imam arep i'tidal nggak usah dilanjutkan, langsung ikut rukuk gitu.
Mungkin imamnya sampai itikdal sampai durung rukuk, ini terhitung satu rakaat ini hilang. Kayak imam makmum masbuk kemarin. Sanian yang kedua, idanasia tatkala lali sopo muafik al-fatihata moco fatihah lali moco fatihah watadzakkaroha dan tatkalane iling sopo muafik yang fatihah baca fatihah qabla ruku'ihi sadurunge ruku'i muafik ma'imanihi sartani imam falau tadzakkaroha lan moko lamun eling sapa muafik ba'da ruku'i sakwuse ruku'i muafik layak tibiha ora nekani sapa muafik bal yastamiru akan tetapi ngikuti yastamiru ngikuti fi mutabahihi ing dalem mutabahihi bal yastamiru yastamiru niku menyempurnakan atau gampang memudahkan fi mutabahi ati di dalam mengikuti imami mas muafik wa yakti lanakani sapa muafik birokaatin ba'da salam sesudah salam. Ketika makmum muafik itu sampai lali lupa membaca Fatihah, pernah sampai seperti ini? Membaca lali lupa membaca Fatihah karena begitu ikut imam terus lupa membaca Fatihah cuma menengok aja nih begini menurut Imam Syafi'i ya. Qabla ruku'ihi sadurunge ruku'i makmum muafik ma'imanihi sartane imame muafik falau tadzakkaroha tatkalane iling sapa muafik ba'da ruku'i sawise muafik setelah ruku muafik iling durung baca Fatihah layak maka tidak usah nekani baleni ya kelawan maca Fatihah al istamiru moko nututi istamiru nututi mutabahihi manut di dalam mengikuti imam wayati birokati ba'da salam dan menekankan mendatangi atau menyempurnakan satu rakaat sesudah salam sampai lali baca Fatihah ketinggalan ruku imam sadurunge ruku lali lu ya aku durung baca Fatihah ya. Nah ini diwajibkan untuk menambah satu rakaat sesudah salam. Syarat jadi imam muafik atau hukum makmum muafik menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau benar-benar lupa karena kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, seharusnya kita membaca surat Fatihah karena lupa, nggak tahu itu ngelamun apa sholat itu ngelamun atau saking khusyuknya menengai akhirnya sadurunge ruku niku eling tapi imamnya bos ruku nah niku ndak usah membaca Fatihah, tidak usah menjemurkan Fatihah mengikuti imam, tapi nanti setelah salam itu menambah satu rakaat sebagai gantinya ini tadi yang ketinggalan karena lupa tadi. Salisan syarat yang ketiga
Bab yang ketiga tadi diperbolehkannya mengakhirkan dari imam tadi untuk baca Fatihah. Yang ketiga, idza staghala tatkalane ketungkul itu apa? Ketanggungan itu iftitah karena membaca doa Fatihah iftitah kabira walhamdulillah awit ta'awud atau bacaan ta'awud zona menyangka annahu setuhune muafiq yudriku menemui sapa muafiq al-fatihah baca fatihah walakin yudrikaha akan tetapi ini makmum muafiq niki tidak menemui ketinggalan amal lau tahaqqaqa amma lau tahaqqaqa lamun adapun menemui fawatuha waktune muafiq walam yudrik dan tidak menemui sapa muafiq al imama imam fi ruku'ihi di dalam ruku'i imam fatathu moko putus apa rakaatu fayati biha ba'da salam. Kapan ono makmum muwafiq sampai ketinggalan imam ruku karena baca kabiro terus ta'awud ya enak-enak no niku wajib nekani setelah salam sampai ketinggalan karena baca ta'awud terus imamnya bacanya cepat imam sholatnya bacaannya cepat sehingga ketinggalan sampai imamnya ruku. Nah ini makmum muafiqnya harus menyempurnakan satu rakaat yang ketinggalan itu. Nah, ini masalah makmum yang ketinggalan. Ahwalul makmum, keadaan makmum. Yang pertama makmum masbuk, yang kedua makmum muwafiq. Nah, itu tata cara ketika kita menjadi makmum masbuk dan makmum muwafiq. Boleh kita intikal pada madhab ya. Intikal itu berpindah madhab ketika dalam posisi yang mendesak nih. Yang mendesak itu kalau lupa itu tidak bisa. Kalau lupa harus mengganti. Tapi kalau dalam keadaan yang mendesak seperti bacaan imamnya cepat, nah itu boleh kita intikal. Sudah kita mengikuti imam aja, apa yang kita baca nutuke ya itu ya sudah kita ikut rukuk imam aja. Tapi kalau karena lupa itu tidak bisa, karena lupa ya. Mau tanya aja, kalau makmum muwafiq lupa baca Fatihah untuk sebelumnya itu dicari dulu. Ini maksudnya itu sujud sawi itu setelah terakhir nih. Akhir imam salam sebelum kita ikut salam kita sujud sawi dulu karena lupa baca Fatihah. Setelah itu kita salam baru tambah. Oh enggak. Nah setelah kita yang terakhir itu ya kita nambah satu rakaat kemudian imam salam kita tidak salam masuk begini. Oh iya, tidak ikut salam. Langsung berdiri. Imam baca salam, kita nambah satu rakaat berdiri. Nah, ikut salamnya imam. Kita berdiri. Nanti kalau kita tahiyat akhir,
Nah itu karena sujud sahwi karena lupa tadi itu setelah kita membaca tahiyat akhir. Apa itu? Setelah berdiri, selesai satu rakaat, sujud sahwi, baru salam. Ya betul, betul seperti itu. Kalau sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh sesudah salam, boleh sudah salam. Kita sudah salam karena apa itu sebelum salam lupa nggak sujud sahwi, terus salam. Setelah itu kita ingat. Nah, 2 kali sujud sahwi. iya 2 kali kalau di fikih ini ya 2 kali. Ya prakteknya itu memang kita sering karena ketinggalan, katanya masbuk gitu. Ketinggalan, dan boleh kalau memang kita masbuk itu lihat imamnya dulu. Imamnya itu bagaimana bacaannya kalau jahar, nah kita bisa mengikuti yang dibolehkan, kita cuma mendengarkan saja. Nggak usah kita membaca Fatihah sendiri, surat sendiri, ya, kita cukup mendengarkan imam aja. Karena kalau melihat syarat dari imam itu harus bacaan yang baik, dan imam itu dianggap tidak sah mengikuti imam yang kurang bacaan baik, maka itu kalau saya pribadi, saya cenderung untuk ini mengikuti imam. Saya tidak membaca Fatihah sendiri, surat sendiri, saya mendengarkan imam baca. Nah, itu saya berdalih pada itu tadi, syarat-syarat imam. Kalau bacaannya imam baik, ya sudah kita dengarkan aja, kita mengikuti bacaan imam. Nah, dan itu syarat untuk menjadi imam. Kalau imamnya bacaannya kurang bagus, ya kita boleh mufarokoh. Mufarokoh itu berpisah dengan imam. Kita kelihatan salat berjamaah, tapi tidak, kita salat sendiri. Oh enggak, enggak. Ya. Ya, karena itu makanya kalau kita sholat itu ya mohon maaf ya, harus memilih imam yang bagus, memang itu syaratnya. Dan imamnya itu harus yang bagus ya. Jadi kalau bacaannya Fatihah, bacaannya Al-Qur'annya kurang pas ya. Ya. Nah ini kan sekali lagi masalah fikih itu ya rentan furu'iyah. Kalau sampai mendengarkan pendapatnya Gus Bah, ini beda lagi. Beliau kan sudah banyak hadis yang dihafalkan, ya, banyak pertimbangan hukum-hukum, terus lebih utama ya itu tadi, menghormati kesetaraan, menghormati kayak gitu. Dari segi-segi itu akhlak itu selalu diutamakan. Ya kayak ya ini kita baca tahiyat, terus di waktu tahiyat itu ada yang baca Sayyidina, ada yang tidak. Nah itu kan pandangannya berbeda-beda tapi sama. Kalau diperhatikan sama. Yang nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada hadisnya yang sahih seperti itu. Rasulullah ditanya bagaimana saya membaca salawat, Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Hadis sahih, beberapa hadis yang diriwayatkan itu sahih seperti itu. Tapi para alim, para ulama itu
mengkajinya dari segi beberapa ilmu, beberapa hadis yang ada hubungannya dengan akhlak, ya, ta'adub, ya, menghormati, sehingga boleh, dan ada yang mengatakan lebih afdol. Itu masih dalam rentan perbedaan furu'iyah. Maka sekali lagi jangan sekali-kali menyalahkan, ya, menyalahkan pendapat seseorang yang sama-sama punya hujjah. Terus bener itu, sing bener ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya enggak, Allahumma sholli ala sini. Akhirnya gak ketemu yang mau buntu. Buntu apa? Ilmu deh nih kalau buntu. Ilmu nih betul buntu ketemu kali. Karena kurang wawasan ilmu, sehingga jadi royoan bener. Memahami enak sekarang ibadah kok angel, kena Guster ngono kok repot gitu aja repot. Iyalah. Gusti Allah yang mengendaki itu rukun-rukun naik ibadah tidak perlu apa itu dipertentangkan, semua ada hujahnya. Masalah-masalah seperti itu sampai sekarang, mulai saya kecil sampai sekarang terus saja muncul. Oh gak wis masalah kunut, ala sayyidina, masalah apa, masalah iftitah sama Allahumma ba'in, itu terus saya itu masih dengar kok ya gak blenger-blenger. Gak blenger-blenger di situ masih. ya. Levelnya masih di situ. Iya, makanya loh, saya itu menyayangkan kalau ada seorang ustadz, seorang guru ya, yang mengajarkan itu mendoktrin santrinya itu hanya satu pendapat, tidak diberitahu bahwa saudara kita itu punya pendapat lain itu. Ada yang pakai ini, silakan pakai yang ini. Kemudian saya berikan ke Pak Sodik ya. Kalau kita sampai menyalahkan pendapat orang yang punya hujjah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Hanafi, terus nuduh, wah iku ngawur, gak punya dalil. Padahal yang menentukan loh, imam yang besar, yang diakui ulama seluruh dunia. Jadi sampai wani ngelokno ngawur. Imam Maliki sampai ngelokno ngawur. Sak piro ilmu sampean itu karo dibanding Imam Malik. Ya kan? Intinya kan gitu. Sampean mengikuti Imam Syafi'i. Terus ono sini mengikuti Imam Malik. Ini gak podo, sampai nyalahno wong iki. Podo karo sampai itu nyalahno Imam Malik. Kok wani sampai nyalahno Imam Malik yang begitu hebatnya ya. Tanya lagi Ustaz. Saya itu kalau setelah ruku ya. Jadi setelah ruku biasa itu kita itidal ya. Itu imamnya baca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau di Mekah itu kok Rabbana lakal hamd. Nah, itu yang benar kita ikut imam atau kita sebagai makmum kita baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Nah, itu saya nggak ngerti. Fikirnya gimana Ustaz? Oh, ada hadisnya itu, ada tuntunan dari Rasulullah ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya melanjutkan itu Rabbana lakal hamd. Tidak usah ikut imam tadi sampai Allah liman hamidah. Kita meneruskan bacaan imam tadi, makmumnya tinggal Rabbana lakal hamd. Dilanjutkan itu. Dan itu sudah cukup, tapi ada bacaan yang panjang Mas Bukan tadi pagi sudah membacakan bacaan itidal yang
sempurna ya sampai situ ya. Nah, itu baik sekali di waktu baca subuh ya. Subuh memberi kesempatan makmum yang kunut ya. Kalau imamnya tidak kunut, baca itu aja yang panjang ya. Dari makmumnya ada kesempatan baca kunut. Kalau Jadi, yang makmumnya kunut kita tidak ya, perlu mengulang Sami Allahu liman hamidah juga tidak usah, untuk makmumnya ya. cukup Rabbana lakal hamd gitu. Ya. Makasih Ustaz. Jadi tinggal melanjutkan ya, makmumnya. Kalau sampai ketika imam baca Sami Allahu liman hamidah, kemudian makmumnya baca Iktidal Sami Allahu liman hamidah, nah ini tandanya kurang belajar. Kurang belajar itu aja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ibu-ibu ada masalah? Cuman mau mengkonfirmasi, berarti 4 imam mazhab itu sama ya? Makmumnya ngikutin atau ada mazhab lain yang Oh sama, soal itu hadis ya. Sami Allahu liman hamidah, Iya, imam ketika- makmumnya langsung Rabbana lakal hamdu, itu Iya. 4 imam sama seperti Sama, itu. sama, Oh, saya pikir ada perbedaan mazhab, enggak. makanya beda-beda. Sama gitu. sama. Makasih. Seharusnya baca Rabbana lakal hamdu. Jadi nggak usah Sami Allahu liman hamidah. Saya ulang, ketika imamnya iktidal baca Sami Allahu liman hamidah, makmumnya melanjutkan Rabbana lakal hamdu. Oke, sampai di sini dulu. Ini sudah bahasan yang lain. Sholatul musafir kita lanjutkan minggu depan, dan barangkali ini masih ada yang bertanya. Ibu-ibu biasa deh masalah. Ya, kita sholat berjamaah itu kembali lagi hukumnya fardu kifayah, kecuali kalau sholat Jumat itu fardu ain. Keutamaannya sholat jamaah itu, keuntungannya, keutamaan atau fadilahnya, kalau sholat sendiri di samping pahalanya itu rawan sholatnya itu yuwaswisu tadi, ada lamunan. Kalau sholat sendiri seperti itu nilai ibadah kita itu masih di hisabnya itu ruwet. Kalau kita sering sholat sendiri, hisabnya ruwet, banyak pertanyaan. Tapi kalau sholat jamaah, keuntungannya itu dilihat imamnya bagus, sudah makmumnya ini ada sing lamun, nah ini rombongan. Salat jamaah itu salat rombongan, hisabnya ringan. Sampai tuku buah, diumpamakan seperti itu. Tuku buah ada bijian ini ndelok sampai detil, kulitnya digembuk-gembuk, diambu. Tapi nek sampean tuku keranjangan, wis gak usah. Sing iso melek katut. Ono sing apik sing elek, wis diangkut siji, gak usah diambu. Sak keranjang dicukup, ono sing elek apik katut kabeh. Itu perumpamaan para alim ya, mengumpamakan sholat berjamaah. Jadi kalau sholat sendiri rawan hisabnya seperti itu. Niatnya bagaimana gitu. Bertanya lagi untuk meyakinkan pemahaman saya. Jadi makmum itu ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Muwafiq, ya. Nah,
makmum masbuk itu kita masih bisa ngikutin Al-Fatihahnya. Kalau makmum muafik itu enggak bisa. Kebalik. Masbuk itu makmum yang tidak mendapati Al-Fatihah, baca Fatihah. Al-Fatihahnya ya. Muafik masih bisa. Masih. Nah, seringkali itu kalau misalnya kita itu benar-benar makmum masbuk, enggak ketemu Al-Fatihah, tapi juga enggak ketemu ruku, itu kan enggak dapat rakaat. Ya. Nah, pada waktu di akhir rakaat terakhir untuk maghrib rakaat ketiga, duhur rakaat keempat atau subuh rakaat kedua, itu hukumnya termasuk kita berjamaah atau tidak? Oh. Nah, terus apakah kita tiba-tiba ngikut? Terus kalau misalnya ada temennya, mending kita ndak gabung, tapi nunggu sampai salam baru kita sholat berjamaah sesama makmum masbuk. Nah, itu gimana? Anjuran fikihnya itu seperti apa? Terima kasih. Kita mau sholat berjamaah di masjid. Ini kloter pertama. Kloter pertama itu kan banyak jamaahnya. Banyaknya kan yang berjamaah kan banyak. Walaupun tinggal 1 rakaat, itu masih afdal kita ikut ini yang kloter pertama ini. Jangan membuat jamaah lagi sebelum ini habis. Sebelum yang kloter pertama ini selesai. Jadi pada waktu tahiyat itu kita masbuknya posisi imam tahiyat, kita dapat rakaat. Oh, tapi masih terhitung jamaah. Gabung saja. Kecuali kalau sudah selesai, baru kita baik mengikuti membuat jamaah yang baru. Dan ini ya apa? Kita sebelum bergabung takbiratul ikhram dulu. Iya. Terus habis itu langsung mengikuti imam. Yeah. Posisi imam di mana kita ikut. Kalau imam sudah tahiyat akhir, itu kalau kita bisa duduk tahiyat akhir, kaki mungkin memungkinkan untuk berdiri di tahiyat akhir, posisi duduk tahiyat akhir masih memungkinkan, itu lebih baik mengikuti imam. Posisi duduknya itu. Imam tahiyat akhir, kita mengikuti tahiyat akhir ya. Karena ketika imam ruku, ikut ruku. Itidal. Nah, posisi imam yang tahiyat akhir itu, kalau kita masbuk ya ikut imam. Kalau memungkinkan kita berdiri gampang, kuat ya. Tapi kalau ada masalah, ada udzur ya, itu enggak apa-apa, kita duduk iftiros. Enggak apa-apa, karena kalau sudah tahiyat akhir mau berdiri wangel. Kayak Pak Iwan. Kalau Pak Iwan tahiyat akhir mau berdiri wah kangelan. Leren tawa. Kalau saya gini enteng. Kalau orang yang gemuk-gemuk itu biasanya kesulitan. Nah, itu boleh iftiros ya. Dan itu masalah keutamaan. Boleh, enggak apa. Ya, masalah jamaah ini perlu diperhatikan itu syarat. Saat kemarin kan ada syarat-syarat seorang makmum menjadikan tidak ada syaratnya. Kalau mengikuti imam tidak boleh bersamaan. Ketika takbiratul ihram tidak boleh barengan imam. Nah, itu saya pernah melihat, saya juga ya seperti itu, saya ditunjukkan ya, dipraktekkan. Oh itu loh, jadi ketika imamnya Allah belum Akbar, itu kita nggak boleh menyusul, masih imamnya masih Allah, kita menyusul Allah, nggak boleh bersamaan dengan imam di waktu
takbiratul ihram. Boleh. Kalau di takbir intikal itu tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Kalau sampai Allah terus bangun dari sujud, nah itu kan ada ya makmum yang seperti itu. Makmum imamnya turun tangi wis disik ingin tangi disik, atau waktu mau ruku sudah ada gerakan imamnya baru selesai baca surat itu wis tangannya didukno tangannya didukno arep ruku, itu tidak boleh mendahului imam, bersamaan imam pada waktu takbiratul ihram, itu tidak boleh. Mendahului imam pada takbir intikal, itu tidak boleh. Nah, ini termasuk kurang memenuhi syarat berjamaah. Tambahan Ustadz, ketika kita berjamaah, misalnya cuma 2 orang, itu saya pernah tahu kita itu harus berdempetan sama imam. Jadi tidak boleh ada jarak seperti kita sholat jamaah pada umumnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang ketika kita berdempetan itu bisa-bisa posisi makmum di depannya imam, karena mungkin posisi dari sujud berdiri itu. Nah, itu gimana yang benar? Kalau misalnya sampai maju dari imam, makmumnya harus mundur ya? Ya, seperti itu. Makasih. Ya, berdempetannya itu sekiranya ada jarak kaki, gitu. Dari telapak kaki kita itu, ujung kaki kita itu di belakang telapak kaki belakang imam, tumit nih, nggak boleh, jangan sampai menyamai gini, jejer gitu. Nah, ada jarak ini. Dari tumitnya imam itu ujung jari kaki kita, ada jarak seperti itu. Nah, nanti kalau ada makmum yang lain mengikuti makmum kedua, itu posisi ngambilnya itu pas di belakang imam. Kalau ini kan sebelah kanan, kalau yang kedua datang ini di posisi belakangnya imam. Nah, yang ini mundur mengikuti ini, sejajar dengan makmum yang kedua itu. Nah, ini yang terjadi itu kadang makmumnya dempet dengan imam datang, kok jajari pas dari timur. Nah, kalau hal seperti itu, imamnya ada ruang untuk maju, itu imam sebaiknya maju. Yang tahu yang maju aja. Ya, kalau ada makmum yang seperti itu karena tidak tahu, nah itu imamnya maju selangkah, selangkah, karena keutamaan berjamaah yang lebih dari satu ada jarak. Nah, imamnya yang maju. Saya nanti kalau ada susulan lagi itu nggak sampai cuecer karena tahu adik tahu sebelah kanan tok sehingga ini kosong. Nah, ini kalau kita maju, yang jadi imam maju, kalau ada tempat ruang ya, kalau tidak ada ya, nah, tempat gimana? Makanya kalau jadi imam itu yang susulan itu ngambil jarak antara itu ya, tempat untuk maju imamnya. Jangan pas di depan gini, pojok nih. Kok nak susulan bingung. Ya, alhamdulillah ini sudah bisa. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi manfaat khusus pada diri saya, kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.